Ketika heavy artillery dikirim Amerika ke Ukraina minggu ini, alat perang yang mempunyai mass destructive yang sangat besar itu dikirim dalam jumlah sangat banyak ke Ukraina oleh Amerika, menggenapi lebih dari $5 billion nilai senjata yang telah dikirim ke Ukraina. Agaknya hal ini menandakan semakin besar skala kerusakan yang akan terjadi di Ukraina yang memungkinkan perang dunia ketiga itu terjadi. Kita juga semua sudah terinfokan bahwa Rusia mengirimkan sejumlah pesawat pengebom ke Inggris minggu lalu. Ini signal penting untuk kita bahas. Kita bahas pertama tentang 2 pesawat pembom Rusia yang memasuki wilayah pertahanan udara Inggris yang membuat RAF Royal Air Force panik dan full alert sehingga menerbangkan dalam hitungan menit pesawat tempur Typhoon untuk mengcounter kehadiran 2 pesawat pembom jarak jauh Rusia, di mana 2 hari sebelumnya ada 4 pesawat pembom jarak jauh Rusia mendekati garis pertahanan udara Skotlandia. Pesawat pengebom Rusia itu Tupolev atau Tu-95, sebuah pesawat yang besar diterbangkan menggunakan 4 mesin turboprop, pesawat bomber dan platform misil Rusia buatan tahun 1952 pertama kali diluncurkan. Memang pesawat tua, namun itu strategi Putin untuk membuat wake up call ke Inggris untuk jangan macam-macam dengan Rusia. Rusia punya pesawat pembom jarak jauh lainnya yang lebih canggih, Tu-160, lebih modern, lebih canggih, tetapi menghadirkan pesawat pembom tua sudah membuat panik Inggris. 2 kali penerbangan dalam 2 hari. Yang pertama 4 pesawat pembom, yang terakhir 2 pesawat pembom Rusia yang terbang langsung ke Inggris hingga hanya berjarak 50 km dari wilayah udara Inggris sebelum balik arah lagi memutar balik ke pangkalan Rusia melalui utara Swedia dan Finlandia. Pesawat pengcounter Inggris jenis jet fighter Typhoon sebanyak 12 pesawat langsung menjaga perbatasan udara tersebut, hampir terlambat mengcounternya. Jika benar pesawat pengebom tadi terus masuk ke Skotlandia menuju London, rasanya terlambat diantisipasi. Sungguh pengiriman pesawat pengebom tadi ini hanya pesan yang sangat mengerikan tentunya. Selain memberi pesan ke Inggris, ada pesan lain juga yang Putin ingin sampaikan. Kita juga tahu Swedia ingin bergabung dengan NATO, juga Finlandia ingin bergabung dengan NATO. Dalam 2 simulasi udara kemarin, pesawat pembom Rusia ini cukup membuat bukan hanya Inggris panik, tapi Swedia, Finlandia, dan pastinya NATO panik. Pesan singkat ini, kalau tidak difahami, ini artinya perang di Eropa bisa meletus. Apa hubungan taktik perang Putin di fase keempat ini dengan akan membuat dunia dalam keadaan depresi? Bagaimana memahami Amerika yang memiliki 80 pangkalan militer di dunia? Dan apa strategi Tiongkok mengepung dunia dengan membeli 80 pelabuhan di berbagai negara dunia yang semuanya bisa goncang dengan taktik perang fase keempat yang diubah Putin dari rencana awalnya penaklukan Ukraina menjadi menantang hegemoni dunia? Sahabat, melihat perang Ukraina yang secara berita mulai meredup, kemudian ditutup dengan berita Shanghai dan 23 kota Tiongkok terpapar gelombang 4 virus, di mana di sisa dunia mulai menganggap corona sebagai endemik seperti flu karena obat-obatan dan vaksin produk Big Pharma sudah berhasil kampanye jualannya. Sehingga walau banyak masih ke depannya keterpaparan, obat barang dagangan sudah aman jualannya. Pasar sudah tercipta, supply Big Pharma sudah tersedia. Orang-orang pejabat-pejabat pemerintah di berbagai dunia sudah dipegang semua oleh Big Pharma. Kampanye tak perlu lagi masif seperti 2 tahun belakangan ini. Kita ke fase perang Putin di Ukraina dulu. Kita ingatkan bahwa perang adalah hal yang sangat cair, sangat dinamis, dan tidak ada cara atau metode yang benar tepat seperti di kertas ketika rencana dibuat. Di tengahnya banyak improvisasi dilakukan. Yang pokoknya by all means kita harus menang perang. Caranya terserah. Maka fase pertama serangan Rusia yaitu menaklukkan 100% wilayah Ukraina, mengusir 10 juta penduduk Ukraina keluar negeri dengan serangan kilat ke Kiev dan mengganti pemimpin Ukraina dengan yang pro-Rusia. Kemudian Ukraina akan referendum masuk sebagai negara federasi Rusia. Serangan diluncurkan 24 Februari 2022 yang mana hingga tanggal 8 Maret tidak bisa masuk juga ke Kiev, padahal pasukan elit divisi 2 dan 3 Rusia yang dikirim. Ibarat Kopassus dan Denjaka yang dikirim. Tidak tembus juga kota-kota besar di utara Ukraina tersebut termasuk Kiev. Bahkan ketahan di kilometer 30-an jauh dari Kiev.
pasukan Rusia tidak bisa tembus-tembus ke Kiev. Kemudian rencana diubah menjadi strategi bumi hangus ala Aleppo di Suriah dilakukan, dan strategi bumi hangus ini diharapkan secara psikologis tentara Ukraina dan pemimpin militer serta Zelensky terpukul kemudian menyerah. Ternyata hal itu tidak terjadi. Fase 3 pada sekitar 28 Maret, seluruh pasukan di utara Ukraina ditarik mundur, difokuskan ke kota-kota besar, kota pertahanan terkuat dari Ukraina di sisi timur Ukraina dan sisi selatan Ukraina. Itu semua diperkuat oleh Rusia. Mereka hanya mempertahankan wilayah yang banyak keturunan Rusianya. Itu aja yang difokuskan. Secara pencapaian militer, Rusia berhasil menaklukkan 20% wilayah Ukraina, dan ini solid win alias kemenangan mutlak. Namun di 80% wilayah Ukraina masih belum banyak kemajuan. Apakah Rusia masih mau maju mengambil seluruh wilayah Ukraina? Ini kita lihat di fase keempat yang di hari ke-60-an mulai dilakukan. Apa taktik perang yang dilakukan di fase keempat ini oleh Putin? Rusia mengepung dan tidak menyerang frontal, namun perlahan. Dia mengistirahatkan tentara utama, dirotasi tentara kedua. Atau kalau kita ilustrasikan, setelah Kopassus masuk, saat ini Kostrad yang masuk. Tidak perlu military agresif, tetapi mempertahankan dengan kepungan ala Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Yerusalem di Perang Sabil. Tujuannya adalah membuat rakyat Ukraina kelaparan dan mengungsi ke barat. Putin memaksa NATO, sekutu dan barat memberi makan seluruh orang Ukraina. Putin membuka saluran kemanusiaan. Setengah dari pengungsi mengalir ke Eropa saat ini sudah. Membiarkan orang Eropa memberi makan setengah orang dari Ukraina, dan setengah sisa orangnya masih di kota-kota yang terkepung menunggu penyelamatan dari pihak barat. Di sisi sebelah barat Ukraina sudah menerima penduduk sisi timur Ukraina, dan dari barat sudah 10 juta yang keluar ke Polandia, ke Rumania, ke Slovakia, Hungaria, dan sangat kurang persediaan makanan, minuman, tempat tinggal, tempat tidur, dan obat-obatan. Di sisi barat Ukraina sudah kekurangan banyak makanan dan minyak untuk listrik. Semua orang tidak memproduksi kebutuhan perdagangan. Tanah tidak ditanami lagi, pabrik-pabrik bahkan tidak dibuka. Puluhan juta orang di Ukraina bergantung pada barat untuk makanan dan minuman. Menurut perhitungan intelijen pertahanan, strategi Putin ini bisa merubuhkan Eropa Barat. Kira-kira dalam 1,5 tahun ke depan, tanpa meluncurkan rudal, Putin akan membuat Eropa Barat, NATO, dan sekutunya berada dalam kebangkrutan. Di fase keempat ini, strateginya adalah Putin mengepung. Sementara pihak NATO tadinya berpikir Putin gagal di Ukraina. Namun, menaklukkan 20% wilayah bagi pihak Rusia adalah kemenangan. Pihak NATO juga berpendapat semakin panjang perang, Rusia akan merugi. Ternyata ketika strateginya mengepung seperti dilakukan sekarang, di mana pengungsi didorong ke barat, ini adalah taktik perang yang pihak barat tidak pernah bayangkan akan menerima 30 juta manusia pengungsi. Dikasih makannya bagaimana? Tinggalnya di mana? Eropa Timur, negara yang menerima pengungsi, mulai teriak-teriak sekarang kehabisan makanan, yang mana harga-harga makanan dunia itu naik. Pasukan Ukraina yang menanti dengan perang gerilya tidak bisa menyerang karena menerima ribuan orang mengungsi sekarang, seakan-akan menjadi tameng. Dalam fase keempat ini membingungkan dunia pastinya. Banyak ahli militer berpendapat bahwa Rusia tidak berani melakukan perang panjang, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Ini adalah perang panjang yang dimainkan Rusia. Efeknya sekarang yang akan terjadi pada dunia apa? Harga minyak bumi dan gas alam dan kebutuhan pokok dunia pasti naik tinggi. Daya beli penduduk dunia turun akibat slowdown ekonomi 2 tahun terakhir karena pandemi. Feeling ya ini ya, feeling sekali lagi ya. Dapat dipastikan bukan analisa ini, feeling bosman, Amerika akan resesi. Ekonomi dalam negeri Amerika akan berat di tahun ini, yang akan membuat dunia menjadi turun juga daya belinya. Namun Tiongkok secara ekonomi akan menguat, begitu juga India akan menguat, di mana efek Amerika yang menurun tadi bisa membuat Amerika murka. Daripada Tiongkok terus menguat, kemudian Rusia menang perang, lebih baik dijadiin perang dunia ketiga. Ketika heavy artillery dikirim Amerika ke Ukraina minggu ini, alat perang yang mempunyai mass destruktif yang sangat besar itu dikirim dalam jumlah sangat banyak ke Ukraina oleh Amerika, menggenapi lebih dari $5 billion nilai senjata yang telah dikirim ke Ukraina. Agaknya hal ini menandakan semakin besar skala kerusakan yang akan terjadi di Ukraina yang memungkinkan perang dunia ketiga itu terjadi. Kita juga semua sudah terinfokan bahwa Rusia mengirimkan sejumlah pesawat pengebom ke Inggris minggu lalu. Ini signal penting untuk kita bahas. Kita bahas pertama tentang 2 pesawat pembom Rusia yang memasuki wilayah pertahanan udara Inggris yang membuat RAF, Royal Air Force panik
dan full alert sehingga menerbangkan dalam hitungan menit pesawat tempur Typhoon untuk mengcounter kehadiran 2 pesawat pembom jarak jauh Rusia, di mana 2 hari sebelumnya ada 4 pesawat pembom jarak jauh Rusia mendekati garis pertahanan udara Skotlandia. Pesawat pengebom Rusia itu Tupolev atau Tu-95, sebuah pesawat yang besar diterbangkan menggunakan 4 mesin turboprop, pesawat bomber dan platform misil Rusia buatan tahun 1952 pertama kali diluncurkan. Memang pesawat tua, namun itu strategi Putin untuk membuat wake up call ke Inggris untuk jangan macam-macam dengan Rusia. Rusia punya pesawat pembom jarak jauh lainnya yang lebih canggih, Tu-160, lebih modern, lebih canggih, tetapi menghadirkan pesawat pembom tua sudah membuat panik Inggris. 2 kali penerbangan dalam 2 hari. Yang pertama 4 pesawat pembom, yang terakhir 2 pesawat pembom Rusia yang terbang langsung ke Inggris hingga hanya berjarak 50 km dari wilayah udara Inggris sebelum balik arah lagi memutar balik ke pangkalan Rusia melalui utara Swedia dan Finlandia. Pesawat pengcounter Inggris jenis jet fighter Typhoon sebanyak 12 pesawat langsung menjaga perbatasan udara tersebut, hampir terlambat mengcounternya. Jika benar pesawat pengebom tadi terus masuk ke Skotlandia menuju London, rasanya terlambat diantisipasi. Sungguh pengiriman pesawat pengebom tadi ini hanya pesan yang sangat mengerikan tentunya. Selain memberi pesan ke Inggris, ada pesan lain juga yang Putin ingin sampaikan. Kita juga tahu Swedia ingin bergabung dengan NATO, juga Finlandia ingin bergabung dengan NATO. Dalam 2 simulasi udara kemarin, pesawat pembom Rusia ini cukup membuat bukan hanya Inggris panik, tapi Swedia, Finlandia, dan pastinya NATO panik. Pesan singkat ini kalau tidak difahami, ini artinya perang di Eropa bisa meletus. Malah Amerika sekarang menantang Rusia dengan mengirimkan amunisi roket dan artileri darat yang besar-besaran. Kita sekarang ke Amerika yang mengirim senjata berat tersebut dengan menyitir perkataan Biden. Kita akan selesaikan Rusia dalam tanda petik. Semua informasi ini dikuatkan dengan kehadiran Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika yang bertemu 3 jam dengan Zelensky 2 hari yang lalu. Masuknya senjata berat dan berbagai amunisi senilai $800 juta tadi memastikan rencana NATO mendukung strategi baru yang Ukraina saat ini akan jalankan. Strategi Putin yang mengepung membuat 30 juta warga Ukraina akan kelaparan dan membuat Eropa Barat akan bangkrut, ini membahayakan dunia. Maka sebagai counternya, Ukraina yang selama ini bertahan serta menggunakan personal weapon perangnya atau senjata pribadi seperti RPG roket, sniper, pistol, senjata laras panjang lainnya, menarget hit and run tentara Rusia, terutama cadangan logistiknya, terbukti efektif hanya di awal perang. Namun ketika taktik perang diubah ke pengepungan dan pengusiran warga yang akan membuat bangkrut negara sekitar, NATO dan Ukraina akan bertindak agresif. Mengingat warga sekitar sudah mengungsi. Ukraina akan attack sekarang. Ukraina menyerang sekarang, terutama di wilayah Donbas dan Mariupol, selatan dan timur Ukraina. Apa yang akan Rusia lakukan terhadap akan adanya serangan balasan Ukraina tersebut? Ada beberapa hal yang dilakukan Rusia saat ini. Pertama, Rusia mengirim pasukan baru ke Belarusia dalam jumlah masif. 50 ribuan tentara mulai kembali hadir di sana. Yang ini bisa menandakan akan juga menyerang Ukraina dari sisi utara kembali. Kedua, kepungan dari timur menjurus ke Moldova dan wilayah Transnistria untuk mendorong penduduk Ukraina mengungsi keluar Ukraina ke arah barat dan utara. Ketiga, melakukan simulasi serangan udara langsung ke wilayah utara Eropa. Kemudian, Amerika mulai memobilisasi tentara di luar Amerikanya. Dengan itu semua, kita semua tahu ada 800 base pangkalan tentara Amerika di 80 negara di dunia ini. Yang terbanyak di Jerman, ada 119 pangkalan militer Amerika. Di Jepang ada 109, ada 60 di Korea Selatan dan ada 44 di Italia. Kita juga tahu biaya untuk memaintain per tahunnya di 800 pangkalan tersebut sekitar $450 billion atau 3 kali APBN Indonesia. Tentara Amerika di Jerman saat ini adalah 21.000, di mana sudah mendeploy 3.000 tentaranya ke Polandia dan 5.000 tentaranya ke Norwegia. Dalam rapat Senin kemarin di Gedung Putih, Biden berencana meningkatkan anggaran perang Ukraina dan memobilisasi pasukannya bersama NATO. Biden akan meminta parlemen untuk disetujuinya anggaran militer tambahan sejumlah $500 billion. Sebuah angka yang serius untuk kita waspadai. Lalu Indonesia bisa apa sih sebenarnya dalam hal ini?